Assalamualaikum, Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aam dan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang kami dapat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Talita Nabila Syahda, NRP 21067. Lalu selanjutnya ada Fatin Almas Nurila, NRP 21069. Lalu ada Fania Intan Dia Putri, NRP 21070. Lalu ada saya, Hari Darmawan, NRP 21084. Yang terakhir ada Marisa Atifa, 21132. Bisa dilanjut? Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai karakter sains yang diperlukan dan pertanyaannya mendasar mengenai filsafat. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang presentasi dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, izin untuk melakukan presentasi. Yang pertama, Dr. Kun memunculkan teori bahwa tidak ada kebenaran atau tidak ada yang bisa dinyatakan benar terlepas dari beberapa sudut pandang dan ketidaksepakatan diantaranya tidak dapat diluruskan. Hal ini akan mempengaruhi kekuatan temuan sains, meruntuhkan ilmu keras seperti fisika dan kimia yang sejatinya memiliki otoritas lebih besar untuk temuan, metode, standar argumen, dan penjelasan serta batasan teori daripada hal yang dapat diklaim oleh ilmu lunak dan humaniora. Program yang kuat muncul di antara sosial sains untuk berargumen bahwa faktor yang bisa menjelaskan keberhasilan ilmiah juga harus menjelaskan kegagalan ilmiah. Doktrin-doktrin ini menghasilkan efek bebas pada ilmu-ilmu sosial dan perilaku serta disiplin lain yang sampai sekarang masih mencari validasi yang meniru metode ilmiah tetapi tidak lagi merasa perlu untuk melakukannya. Sosiologis mengungkapkan hubungan tradisionalnya dengan kelas menengah, kapitalisme, dan kebutaannya terhadap kepentingan perempuan dan juga ketidakpedulian terhadap minoritas. Next. Namun, pada akhirnya akan tetap ada tantangan relativis terhadap sains sebagai kumpulan pengetahuan yang khas yang ada standar objektivitas dan keandalan yang lebih tinggi daripada metode lain. Nah, berdasarkan tantangan ini, mengharuskan kita kembali ke masalah mendasar dalam epistemologi, filsafat bahasa, dan metafisika, untuk melihat kesalahan filsafat dan apa yang membuat pengikut Kun mengambil kesimpulan kepalsuan yang tidak masuk akal. Next. Kun juga berpendapat bahwa paradigma tidak dapat dibandingkan, artinya yaitu mereka tidak dapat diterjemahkan satu sama lain. Hal ini bisa tidak sepenuhnya maupun tidak sama sekali. Ketidakterbandingan menyeratkan kerugian penjelas serta keuntungan dan tidak ada sistem pengukuran terkait kapan keuntungan lebih besar daripada kerugian. Ketidakterbandingan antara paradigma mencapai ke kosakata pengamatan mereka dan menghilangkan kita dari posisi paradigma netral untuk menilai paradigma bersaing. Hasilnya, gambaran sains bukan sebagai penjelasan yang lebih lengkap tentang fenomena yang lebih luas atau dalam, tetapi sejarah sains lebih seperti sejarah mode, rezim politik yang berhasil bukan karena kognitif tetapi karena pergeseran kekuatan politik dan juga pengaruh sosial. Selanjutnya yaitu ada relativisme etis. Tindakan mana yang benar secara moral berbeda-beda antar budaya dan tidak ada yang namanya kebenaran objektif dalam moralitas. Pendukungnya sebagai orang yang berpikiran terbuka dan sikap toleransi dan pemahaman multikultural tentang perbedaan etnis. Kemudian juga ada relativisme etis ini mengarah ke skeptisisme tentang kebenaran moral absolut. Relativisme epistemik sama membuat pengetahuan relatif terhadap skema konseptual, sudut pandang, atau perspektif. Situasi lebih rumit dari yang diperkirakan Kun. Ada filsuf yang ingin mengubah klaim Kun terkait paradigma terluas yang mencirikan zaman sains normal menjadi ketidakterbandingan teori ilmiah individu bahkan dalam lingkup sains normal. Salah satu filsuf tersebut yaitu Feyerabend yang berpendapat bahwa tidak dapat direduksinya mekanika Aristoteles ke teori Newton dan mekanika Newton ke teori Einstein. Makna bersifat teoritis. Suatu teori yang telah diubah satu atau lebih bagiannya bukan perbaikan teori yang sama melainkan merupakan teori baru. Karena teori baru bukan tentang materi pelajaran yang sama dengan teori lama, karena kata-katanya memiliki arti yang berbeda dari teori yang lama. Kaum relativis
Sejarah sains tidak mungkin merupakan sejarah penyelidikan yang menelusuri kebenaran, yang berubah ke arah pendekatan yang semakin mendekati kebenaran tentang dunia. Nah, untuk memahami sains, ilmu-ilmu tertentu dan sifat perubahan ilmiah, kita harus melakukan ilmu sosial. Sejarah sains harus ditulis ulang oleh setiap paradigma yang berurutan. Dimengerti bukan hanya karena sains normal butuh disiplin ideologis, tetapi karena dominasi politik juga membutuhkannya. Sosiolog dan ilmuwan sosial menyimpulkan, seperti produk sosial, kesepakatan ilmiah dibangun melalui negosiasi antara pihak-pihak yang kepentingannya tidak secara eksklusif. Kepentingan mereka adalah kemajuan pribadi, pengakuan penghargaan materi status sosial, dan manfaat lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan sains. Bisa dilanjutkan dengan teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya, Bruno Latour dan juga Stephen Wolgar melakukan penelitian yang mana mereka menekankan pada adanya proses ilmu yang meliputi proses ontologis. Hasilnya itu berupa proses diskusi, argumen, dan proses kritis lainnya. Lalu Eschavin dan Eschafer melakukan studi Royal Society. Dari studi ini menghasilkan bahwa studi keilmuan memberikan mereka sebuah dorongan untuk menemukan bagaimana sifat pengetahuan sosial sains dan juga humaniora. Lalu pemikiran Schaffin dan juga Latour Wolgar ini digabungkan dan juga menghasilkan bahwa suatu fakta juga terdapat sebuah ilmu dan instrumen yang melingkupinya, dan ilmu akan terus berkembang dan juga bertumbuh layaknya teknologi. Dari penelitian ini menghasilkan karya yaitu Great Expectation ataupun Madame Bovary, yang mana ini merupakan sebagai bentuk bagaimana mereka menggambarkan dunia dan konstruksi sosialnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai aliran postmodern atau modernisme. Postmodern lebih memiliki gagasan dalam bentuk narasi dalam sebuah paradigma yang dikembangkan. Dengan adanya bentuk narasi, sebenarnya akan mempermudah pula dalam penjelasan dalam sebuah teori, karena di dalamnya terdapat penjabaran dan juga penjelasan akan sebuah kebenaran realitas suatu fenomena. Analisis postmodern ini merupakan interpretasi bentuk hasil budaya sastra, filsafat, sosiologi, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Aliran ini meyakini bahwa konstruksi sosial mampu membuat suatu hal lainnya tak terlihat dan juga mampu menggeser dari suatu kelompok lain karena disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian atau mereka menemukan suatu hal lain yang sesuai dengan dirinya. Adanya perkembangan postmodernisme ini menunjukkan bahwa terdapat roda atau perkembangan yang menandakan bahwa hidup sifatnya adalah dinamis. Postmodernisme ini menjadi salah satu tonggak dalam suatu pandang dan juga penelitian yang mengkaji suatu ilmu tertentu. Salah satunya itu adalah sains dan juga sosial. Adanya perkembangan ini akan memberikan sebuah corak dan juga tanda baru dalam keberlangsungan peradaban sosial. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Berdasarkan pengertianku tentang sejarah sains sebagai peserta filsuf sains menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengembangan studi sosial sains sejak zamannya. Jadi, sebagian besar motivasi untuk upaya memahami ilmu alam ini berasal dari apresiasi kekuatan prediksi dan kedalaman penjelasan. Motivasi terkait berasal dari keinginan untuk mengidentifikasi alat metodologisnya sehingga dapat diterapkan di tempat lain dengan wawasan teoritis dan hasil teknologi yang sama. Sebagai contoh, dapat diklaim bahwa fokus awal sosiobiologis pada strategi perkawinan laki-laki yang optimal secara evolusioner yaitu memaksimalkan jumlah betina yang dibuahi dan meminimalkan pengeluaran energi pada keturunan. Ya, ini terjadi pada spesies dan manusia, dan kegagalan untuk memperhatikan strategi perempuan yang memungkinkan akses ke laki-laki dengan gen terbaik dan menunjukkan kesediaan untuk melakukan sumber daya untuk keturunan. Ya, ini terjadi karena ketidakmampuan ahli biologi laki-laki untuk menemukan diri mereka dari sudut pandang yang relevan. Contoh ini tentu saja mencerminkan kesulitan filosofis yang dihadapi para ahli teori sudut pandang. Bagi para penentang teori ini akan berpendapat bahwa semua yang diperlukan untuk sosiobiologis perempuan untuk menarik perhatian rekan laki-laki mereka untuk fakta-fakta untuk seluruh disiplin untuk merevisi teori dan untuk mengakomodasi fakta-fakta. Sudut pandang yang perlu dilakukan oleh para ahli teori ini sangat sulit.
Di satu sisi, mereka perlu mengidentifikasi kedua fakta yang tidak dapat diakses dari sudut pandang lain dengan cara yang memaksa mereka yang menempati sudut pandang lain untuk memberikan keberadaan fakta. Dan mereka perlu pada saat yang sama untuk berpendapat bahwa mereka tidak dapat dipahami, atau dipahami dengan cara yang sama, atau paling akurat, paling lengkap dari sudut pandang yang lain ini. Dari sudut pandang tidak menghabiskan filsafat feminis sains dan pada kenyataan kritikus paling keras telah memasukkan filsuf feminis sains yang menghormati aspirasi teori sudut pandang dan berusaha untuk mencapainya dari premis lain, khususnya yang menyenangkan bagi ortodoksi empiris filsafat sains non-feminis kontemporer. Filsuf empiris ilmu pengetahuan feminis telah sangat dipengaruhi oleh Quinn dan Kuhn. Dengan demikian, mereka siap untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang telah dilewatkan oleh para ilmuwan laki-laki. Bukan karena pada prinsipnya tidak dapat diakses oleh mereka, seperti yang dituduhkan oleh para ahli teori sudut pandang, tetapi empiris feminis mengakui bahwa fakta-fakta seperti itu membutuhkan teori substansial untuk mengenali. Teori yang kepentingan ilmiah, nilai-nilai, bahkan selera para ilmuwan dibesarkan di dunia seksis mungkin telah mencegah mereka dari memupuk. Hal ini terjadi mungkin karena filsuf feminis ini lebih memperhatikan perkembangan dalam ilmu sosial. Mereka telah menekankan karakter sosial penelitian, pembagian kerja ilmiah, dan pembentukan agenda penelitiannya. Sebaliknya, filsafat tradisional ilmu pengetahuan telah memeluk konsepsi ilmu pengetahuan sebagai proyek individu. Misalnya, kita bisa ambil dari adanya Kepler, Galileo, Newton, Lavoisier, Darwin, Einstein. Ilmu pengetahuan modern tentu saja merupakan perusahaan tim dan kelompok, komunitas dan masyarakat, dan memang juga terjadi pada lembaga dan pemerintah. Feminis telah mencatat kekuatan dan kelemahan fakta ini tentang sains modern. Di sisi lain, masyarakat dapat menjadi sumber prasangka dan juga membutuhkan individu terhadap fakta empiris, menawarkan insentif jahat untuk terlibat dalam ketidaktahuan seperti itu, dan membutakan para ilmuwan terhadap kebutuhan dan nilai-nilai penting manusia yang harus memiliki peran dalam mendorong arah penelitian murni dan terapan. Empiris ini biasanya membedakan fakta dari nilai-nilai dan mengamati bahwa ilmu pengetahuan telah lama ditandai dengan komitmen untuk nilai kebebasan. Hal ini seolah-olah berkomitmen untuk tidak membiarkan selera, preferensi, keinginan, harapan, suka tidak suka, ketakutan, prasangka, permusuhan, dan kebencian. Nilai-nilai filsafat ilmuwan ini untuk mengatur apa yang diterima sebagai pengetahuan objektif. Beberapa filsuf, baik feminis maupun non-feminis, percaya ini tidak mungkin. Yang lain, seperti yang akan kita lihat, mengklaim bahwa dalam hal apapun, penilaian nilai dalam sains tidak dapat dihindari, sehingga upaya untuk menyingkirkan ilmu pengetahuan dari klaim tersebut adalah kesalahan. Paling-paling itu memastikan bahwa dalam jangka panjang ilmu pengetahuan tidak akan salah secara epistemik. Untuk menjelaskan arah yang sebenarnya, setidaknya sebagian kita perlu mengidentifikasi nilai-nilai ilmuwan, kelompok dan individu yang mengendarainya. Dan jika kita berusaha untuk mengubah arahnya, kita mungkin perlu memperluas jangkauan kepentingan yang diwakili dalam komunitas ilmiah. Setelah Nelson, beberapa filsuf feminis berpendapat bahwa bersama dengan asumsi faktual lainnya, penilaian-nilai ini juga dapat memainkan peran dalam memperbaiki keyakinan, jika tidak ditentukan oleh bukti. Jika kita tidak dapat membedakan antara klaim faktual dan penilaian, klaim ini akan sedikit membutuhkan pertahanan. Bahkan jika kita bisa, tampaknya ada argumen yang menarik untuk klaim bahwa nilai-nilai terkait erat dalam sains. Seperti semua aktivitas manusia yang disengaja, aktivitas ilmiah ditentukan tidak hanya oleh apa yang kita yakini, tapi juga oleh apa yang kita inginkan. Ada persediaan tak terbatas dari yang terakhir, dan kita tidak akan pernah membuat sebanyak dalam jumlah kendaraan tidak diketahui. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran yang signifikan. Di suatu tempat, di latar belakang kognitif keputusan, ini tentang bagaimana melanjutkan dalam sains, ada penilaian-nilai yang mengabaikan kepentingan perempuan. Poin penting dalam argumen ini bukanlah bahwa ilmu pengetahuan harus melepaskan penilaian signifikansi, tapi ada terlalu banyak penelitian untuk dipilih dalam cara sains untuk kebenaran, mengingat sumber daya yang langka, kebutuhan manusia, dan pentingnya keajaiban yang melekat pada pertanyaan. Kita tidak punya alternatif selain untuk memesan pertanyaan dengan signifikansi mereka bagi kita. Filsuf feminis hanya bersikeras bahwa kita memerintahkan penyelidikan atas dasar signifikansi bagi kita semua.
Karena tampaknya jelas bahwa beberapa penilaian signifikansi harus didorong oleh sikap eksperimental dalam pengetahuan itu sendiri. Komitmen feminis terhadap pluralisme harus sama-sama dianut oleh semua orang, dengan mengorbankan jelas dari kecenderungan totalitasi dan reduksionis dari ilmu pengetahuan yang lebih tradisional. Demikian pula, kepekaan terhadap penemuan feminis dan peran nilai-nilai, baik jahat maupun baik hati, dalam keputusan penting memiliki implikasi untuk bagaimana aktivitas sains harus dipahami. Demikian pula, beberapa filsuf feminis sains menolak sentralitas prediksi, dan terutama kontrol terhadap perusahaan ilmiah. Metodologi prediksi dan kontrol gagal untuk mendapatkan pengetahuan yang mungkin berasal dari hubungan yang lebih kooperatif dengan objek studi ilmiah, baik itu manusia atau inframanusia. Di antara catatan tertua tentang metode ilmiah adalah gagasan abad ke-17 oleh Francis Bacon bahwa ilmuwan menundukkan alam keibuan untuk semacam penyiksaan untuk mengamankan rahasianya. Tidak seperti postmodernis dan orang lain mengambil sikap permusuhan terhadap sentrism, feminis empiris ini tidak menantang tujuan sains untuk memberikan pengetahuan objektif, tapi berusaha untuk memperluas pahaman kita tentang apa objektivitas sendiri terdiri dan bagaimana lebih hampir mencapai tujuan pengetahuan objektif. Lalu berkaitan dengan relativisme, mungkinkan bumi benar-benar datar? Berdasarkan pengertian Kuhn tentang sejarah sains, sebagian besar filsuf sains menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengembangan studi sosial sains sejak zamannya. Sebagian besar motivasi untuk upaya memahami ilmu alam berasal dari apresiasi kekuatan prediksi dan kedalaman penjelasan. Motivasi terkait berasal dari keinginan untuk mengidentifikasi alat metodologisnya, sehingga dapat diterapkan di tempat lain dengan wawasan teoritis dan hasil teknologi yang sama. Tapi di mana tidaklah cukup untuk berpaling dari wawasan Kuhn atau pada argumen melawan pretensi sains yang dipasang di atasnya. Dalam hal ini, mereka berpendapat dan dukungan dari Kuhn setidaknya saat dia masih yang hidup. Demikian pula, Quinn dan para pengikut filosofisnya tidak dapat menyetujui bahwa salah penerapan doktrin mereka tentang indeterminasi untuk mendukung kesimpulan bahwa kesimpulan ilmiah saat ini bukanlah kesimpulan yang paling masuk akal dan didukung dengan baik yang dapat kita tarik tentang dunia. Baik, selanjutnya saya izin untuk melanjutkan presentasi apa yang harus dilakukan untuk meruntuhkan klaim atau pendapat yang tidak dapat diruntuhkan. Jadi seseorang harus menyerang asimilasi pendapat dengan berteori yang berlanjut dengan menguji teorinya dengan melakukan observasi. Setelah menarik perbedaan antara kategori yang kita adopsi untuk mengklasifikasikan item tertentu seperti objek, proses, peristiwa, dan data, maka kerangka kategoris yang berbeda sekalipun, bahkan yang tidak dapat dibandingkan, dapat didamaikan dengan membuat kesepakatan tentang temuan aktual atau hipotesis. Namun dapat terjadi tumpang tindih secara substansial. Contohnya itu ada teori relativitas khusus Einstein dan juga Newton. Pada teori relativitas khusus Einstein, berbunyi gravitasi tidak ada begitu saja, melainkan merupakan hasil dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan adanya sebuah besaran massa. Lalu di teori Newton juga menyebutkan bahwa gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing. Di kedua teori ini sama-sama membahas mengenai massa. Next slide. Jika tidak dapat melakukan hipotesis, maka observasi dapat mengendalikan teori bahkan ketika deskripsi paling dasar mencerminkan teori yang sebelumnya, bahkan teori yang tidak kita kenal sekalipun. Jadi ketika seseorang berpikir tentang gagasan yang skema kategoris dan contoh-contoh yang diklasifikasikan sesuai dengannya, kesimpulan terdapat tempat untuk pengamatan pengontrolan teori atau observasi. Yang pertama itu item yang tidak dilengkapi dengan label. Contohnya ada sampel emas. Di emasnya itu kan tidak memiliki kata emas yang tercetak di atasnya. Maka kita butuh tindakan klasifikasi yang paling sederhana, membutuhkan hipotesis tentang kategori lain. Contohnya kita berhipotesis emas itu hanya larut dalam aqua regia. Jadi kayak logam-logam selain itu yang tidak larut dalam aqua regia belum tentu bisa kita katakan sebagai emas. Next slide. Lalu bagaimana membedakan antara hipotesis korelasi dan antara item dengan klasifikasi kita? Misalnya emas adalah konduktor.
Kita harus melakukan klasifikasi membedakan antara hipotesis-hipotesis sebelumnya. Tidak dapat kita langsung berargumen bahwa klasifikasi itu benar-benar. Klasifikasi itu benar. Contohnya kayak emas apapun hanya larut dalam aqua regia dan emas adalah konduktor. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita harus menetapkan cara memberitahu secara empiris perbedaan antara definisi dan klaim faktual itu tuh. Lalu selanjutnya ada skema kategoris, sebenarnya hipotesis tentang dunia sehingga seluruh perbedaan rusak. Jadi ada skema kategoris yang paling sukses yaitu tabel periodik unsur Mendeleev. Jadi di tabel itu membagi alam berdasarkan bentuk persediaannya seperti padat, cair, dan gas. Lalu perbedaan antara unsur ini disistematiskan dengan teori atom. Lalu pada abad setelahnya ditemukan tentang struktur nuklir dan pengisian kulit elektron. Lalu terdapat juga hubungan antara baris dan kolom teori Mendeleev. Next slide. Lalu ada kasus teori atau paradigma fundamental. Nah, ketidaksepakatan bukanlah tentang individu dan kategori mana yang diajukan, melainkan tentang definisi kategori. Ada teori Aristoteles dan teori Newton tentang apa yang dianggap istirahat. Nah, perbedaan dalam klasifikasi ini mencerminkan ketidakterbandingan yang menghalangi perbandingan teori. Nah, pembelaan objektivitas ilmiah ini harus mencari bukti penyeimbang dari sejarah sains dan teori serta data psikologis yang lebih baik yang melawan klaim psikologis yang menjadi dasar penyangkalan perbedaan antara observasi dan juga teori. Nah, ini tuh terbuka untuk keberatan yang menimbulkan pertanyaan terkait teori dalam psikologi itu sendiri yang mengadopsi non-observasional atau dasar non-objektif untuk mengkritik oposisi terhadap objektivitas. Next slide. Nah, lawan dari kartu terkuat objektivitas ilmiah adalah ketidakterbandingan makna yang mengisolasi paradigma dan juga teori. Nah, ketidakterbandingan ini berarti bahwa tidak ada lagi kritik terhadap teori apapun dari perspektif orang lain yang bahkan dapat dipahami. Doktrin ini tidak dapat disebut sebagai penyangkalan diri dengan alasan bahwa menyampaikannya kepada seseorang yang kesepakatannya sebelumnya belum ditetapkan. Doktrin tersebut harusnya salah. Lalu salah satu alternatif yang tampak menarik untuk pengurangan argumen dimulai dengan menarik perhatian pada perbedaan mendasar dalam filsafat bahasa. Bahasa sendiri tidak dapat dipelajari kecuali jika dimulai dengan istilah-istilah yang hanya memiliki referensi atau perluasan atau semacamnya. Beberapa kata harus disampaikan agar dapat dimengerti hanya dengan mempelajari apa yang mereka rujuk atau setidaknya peristiwa apa yang merangsang orang memakainya. Contohnya itu 3 faktorial sama dengan 9. Tetapi pernyataan ini juga dibenarkan jika disebut 3 pangkat 2 karena hasilnya sama-sama 9. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman presentasi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi, makna atau pengertian dari suatu kata, jika dijadikan sebagai satu paduan, kita sebagai untuk referensi, maka makna dari istilah-istilah masing-masing teori ini akan diberikan oleh peran yang dimainkan dalam teori. Maka holisme teoritis tentang makna membuat referensi bagian dari masalah untuk membela objektivitas ilmiah, bukan bagian dari solusi. Bayangkan jika kita harus mengingat ada kata istirahat dalam fisika Aristoteles yang artinya bahwa suatu objek bisa bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan konstan 0,0 dan tidak memiliki kekuatan yang pajak di atasnya. Sedangkan untuk Aristoteles ini adalah ipso facto tidak beristirahat dan membutuhkan kekuatan harus untuk terus bertindak. Artinya dalam satu kata ini bisa memiliki makna yang berbeda apabila dalam bidang keilmuan juga yang berbeda. Lalu ada teori under determination. Oleh data sebenarnya ini mengandalkan kedua perbedaan observasional atau teoritis dan kompabilitas teori bersaing. Namun sejarawan, sosiolog, dan penafsir radikal teori Kuhn tentu saja mengklaim bahwa teori under determination ini bersifatnya tidak rasional atau rasionalnya ini hanya relatif dalam beberapa perspektif, baik perspektif sosial, psikologis, politik, ataupun lainnya.
Boleh dilanjutkan? Lalu ada pendukung objektivitas ilmiah yang harus menunjukkan bahwa perubahan ilmiah sebenarnya ini rasional dan bukan hanya terkait perspektif yang bertentangan dengan yang pendukung radikal tadi. Jadi pendukung objektivitas ini harus menunjukkan bahwa tidak hanya perubahan teoritis yang menghasilkan data baru, bukan yang senang-senang, tapi pengembangan paradigma barunya bukan hanya pengalaman transformasional, tapi dibenarkan oleh paradigma yang sudah ketinggalan zaman. Untuk melakukan ini, filsuf sains harus jadi sejarawan sains. Para filsuf harus meneliti catatan sejarah, setidaknya dengan ketekunan Kuhn, untuk menunjukkan bahwa realitas harus menjadi metode yang ada dalam fenomena kegilaan yang dikatalogkan oleh Kuhn dan sejarah penerusnya. Artinya bahwa filsuf ini harus mengekstrak dari catatan sejarah prinsip-prinsip penalaran yang benar-benar diterapkan oleh para peserta atau para tadi filsuf tadi dalam pergeseran paradigma dan pergeseran teoritis, dan apakah prinsip-prinsip ini dapat diverifikasi atau dicek kebenarannya sebagai prinsip yang mempertahankan objektivitas. Lalu harus dipertimbangkan juga bahwa ini adalah tugas ditetapkan oleh seorang filsuf naturalistik pada khususnya. Lalu ada yang juga mengatakan bahwa sains, khususnya sains kognitif, adalah pentingnya adaptif berpikir dalam kemampuan kita untuk bertahan hidup dan juga sejahtera bersama manusia lainnya. Lalu pada saat yang sama, seperti disebutkan di atas, naturalis harus mengambil tanggung jawab yang serius untuk mengangkat isu-isu yang mencegah mereka dari mencoba untuk mempertahankan objektivitas dalam menghadapi kurangnya perbedaan antara holisme makna dan pengamatan atau teori yang jelas. Boleh dilanjutkan? Lalu tanggung jawab atas pertanyaan ini adalah inti dari metode yang diklaim oleh para penentang objektivitas, kemajuan, dan akumulasi ilmiah. Mereka mengatakan bahwa upaya untuk mendukung klaim tradisional sains tidak hanya terikat pada paradigma, tapi juga oleh standar perdebatan yang sangat filosofis dan doktrin filosofis substantif yang diadvokasi oleh pendukung objektivitas. Lalu juga kita akan berpendapat bahwa itu bisa dibatalkan. Lalu jika ini benar, maka situasi ini justru menjadi tantangan yang lebih besar lagi bagi mereka yang mencoba memahami esensi dari sains dan mempertahankan klaim tradisionalnya. Tantangan tersebut tidak lain adalah permasalahan yang dihadapi oleh para filsafat secara keseluruhan. Lalu untuk memperjelas dan mempertahankan epistemologi dan filosofi bahasa yang tepat. Dan juga harus menunjukkan bahwa episode sejarah sains atau tuntutan sejarah sains ini akan membentuk pengetahuan dan juga menjadi pendukung penjelasan ini, serta tentang bagaimana para ilmuwan dan pandangan ilmiah yang sangat berbeda dapat berhubungan dengan objek yang sama di dunia. Jika filsafat ilmu mengambil pelajaran dari Thomas Kuhn, harusnya tidak membiarkan analisis tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam sains berada di tangan orang-orang yang memiliki agenda relativistik atau skeptis. Lalu beberapa ilmuwan dan juga indeks sains akan berpaling dari masalah ini. Mungkin kita juga akan berpikir bahwa masalah ini sebenarnya ketika orang yang tidak bisa atau tidak berusaha mengalami sains yang ingin berpura-pura bahwa itu bukan pikiran terbaik dari kebenaran tentang dunia yang kita miliki. Lalu dan keinginan akan tentang realitas seperti religius, spiritual, holistik, dan metafisik yang melampaui segala sesuatu yang dapat diketahui, sains akan mengarah pada gagasan bahwa sains itu sempit, parsial, dan juga dalam penyajian kebenarannya. Maka siapakah ilmuwan itu untuk membangun mereka yang dari tidur dogmatis mereka, atau tetapi taruhan pada sains dan peradaban terlalu tinggi untuk sekedar berurusan dengan mereka yang menyangkal objektivitas seperti yang mereka lakukan dengan mereka yang mengklaim bahwa bumi itu datar. Boleh dilanjutkan? Epistemologi, terutama sosiolog dan lainnya, juga berusaha untuk mengurangi efek berbahaya dari angina patriarkal, kapitalis, dan mungkin paradigma rasis yang terkait dengan ilmuwan Newtonian. Ini mengadopsi bahwa pandangan Kuhn tentang ilmu pengetahuan sebagai versi rasisme. Tapi ini juga adalah akhir dari sebuah perdebatan, dan dalam beberapa tahun terakhir banyak sosiolog paling radikal dalam sains telah meninggalkan tingkat relativisme ini. Dan tentu saja banyak filsuf sains, terutama feminis, dan antara mereka menghindari beberapa kesimpulan relativis dan juga beberapa studi sosial sains
bagaimana sains bekerja dan bagaimana tujuannya ditapakkan. Lalu yang saya mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dapat dicapai secara lebih efektif. Kita perlu memperjelas hubungan antara makna dan referensi dan mengembangkan epistemologi yang cukup untuk menghadapi underdetermination atau untuk menunjukkan bahwa itu tidak berlaku lagi. Dan teori ilmiah ini sepenuhnya terlibat dalam sejarah sains. Sosiolog dan lain-lainnya bersemangat untuk mengurangi bahwa itu pengaruh baleful dari Blinkert dan dia pemikiran sempit, pemikiran patriarkal, kapitalis, dan juga mungkin paradigma rasialis berhubungan terutama dengan ilmu Newton yang telah mengadopsi pandanganku tentang ilmu pengetahuan sebagai versi relativisme epistemologis. Lalu relativisme dalam epistemologi ini, seperti dalam etika, memungkinkan kemungkinan pandangan alternatif dan bertangan tanpa mengadili yang benar secara objektif. Tidak ada, atau lebih tepatnya, masing-masing yang benar dari perspektif beberapa sudut pandang epistemik, dan semua sudut pandang memiliki kedudukan yang sama. Boleh dilanjutkan? Lalu untuk kesimpulannya adalah, ilmu pengetahuan adalah institusi sosial yang seperti yang lain, dan ini adalah bagaimana harus didekati jika kita ingin memahaminya. Tapi ini adalah tingkat akhir dari semua perdebatan, dan dalam beberapa tahun terakhir banyak sosiolog ilmu pengetahuan yang paling radikal telah melepaskan tingkat relativisme ini. Dan tentu saja banyak filsuf lain, terutama dalam feminis dan mereka, telah berusaha untuk mendapatkan dari beberapa studi sosial pemahaman yang lebih baik bagaimana hasilnya dan bagaimana itu dapat lebih efektif dalam mengamankan tujuannya sambil menghindari kesimpulan relativis. Seperti yang terbukti dalam survei gerakan yang jelas dalam upaya untuk memulihkan nasib teori empiris, pengetahuan, dan metafisika, serta akun empiris bahasa. Lalu untuk solusinya memang tidak mudah untuk berhasil. Dan juga masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh filsafat jika ingin memahami sepenuhnya sifat ilmu pengetahuan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.